Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Adinda Negara dan saya adalah pegiat bahasa yang sedang mempelajari 6 bahasa. 네, 안녕하세요. 저는 자카르타에 살고 있는 28살 아딘다라고 합니다. 반갑습니다. 미나상 konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Adinda Negara desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Adinda Negara, yo vengo de Jakarta, un placer de conocerle. Hi guys, I'm Syifa Adinda Negara and I'm 28 years old and today I'm so honored and thank you so much for inviting me today. It's me Syifa Adinda Negara, sa Kota Roksi في جاكرتا في التاريخ 17 من مارس سنة 1979. Thank you so much, syukran kathiran. Mau tahu lebih lanjut tentang saya? Yuk kita saksikan terus Sah sampai selesai dan akan kami serahkan ke Ko Denis. Bismillah, Masya Allah, tepuk tangan, subhanallah. Itu tadi 6 bahasa ya? Betul. Ya? Apa aja tadi? Pertama Korea, terus yang konnichiwa itu Jepang. Tadi ada Arabnya, betul. Inggris tadi udah jelas, yeah. Terus Spanyol juga ya? Betul. Dan terus Indonesia. Alhamdulillah, 6 bahasa. Buat jadi polyglot itu, saya langsung sambil ya Mirisa, ini kita ambil hikmah dari beliau, Kak Adinda, Masya Allah keren banget 6 bahasa. Untuk disebut polyglot itu sebetulnya berapa bahasa Kak? Sebenarnya mungkin 3 bahasa atau lebih. Oh, minimal 3 ya? 3 ya. Biasanya tapi mungkin 5 bahasa sih. Masya Allah. Yang paling pertama kuasain selain Indonesia sama Inggris, terus bahasa apa duluan? Arab kok. Oh justru Arab dulu? Iya justru Kenapa Arab. Karena di sekolah kah, pesantren kah? Atau? Betul, kebetulan waktu SMP itu belajar bahasa Arab. Oh sebelumnya itu setelah Inggris TPA dulu. TPA, baru TPA, masuk SMP-nya masuk pesantren dan di situ Alhamdulillah bilingual, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali kok kebetulan. Jadi full Inggris sama Arab seperti itu selama 3 tahun. Abis Arab berarti terus? Abis Arab sebenarnya beli buku bahasa Jepang waktu itu dibawa ke pesantren. Jadi sebenarnya sama belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang juga. Dan pas SMA bilang ke orang tua, mah sepertinya pengen belajar bahasa Jepang lebih lanjut. Akhirnya masuk ke SMA yang ada bahasa Jepangnya. Jadi setelah Arab bahasa Jepang. Alhamdulillah, baru Korea, terakhir kayaknya Spanyol. Betul. Enggak, pemilihan bahasa-bahasanya itu alasannya karena apa? Kenapa ada pengen Jepangnya, Koreanya, Spanyolnya kenapa? Baik, untuk Jepangnya kebetulan waktu pesantren itu dulu ada Mr. Kajiro Shiojiri, kedubes Jepang. Datang ke pesantren. Dan ngapain beliau? Beliau waktu itu sharing tentang kemajuan Jepang dan keutamaan belajar bahasa Jepang waktu itu. Dan kebetulan di pesantren itu dulu belum ada bahasa Jepang sama sekali. Sampai sekarang sih belum ada kok. Tapi waktu itu setelah melihat dan tidak mengerti sama sekali apa yang beliau sampaikan kecuali setelah diterjemahkan. Oh, dia pakai translator, betul. Saya melihat, wah ternyata kalau tidak ada translator kita tidak bisa mengerti sama sekali apa yang beliau katakan sama sekali dari awal sampai habis dan juga tidak bisa menserap apa ilmu yang beliau sampaikan tanpa translator dan saat itu wah keren banget ya translatornya gitu bisa bahasa Jepang dan akhirnya tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Translatornya anak pesantren situ juga atau? Bukan, ya dari dubesnya sendiri. Lahir tahun? 1997. 97. Pertama kali belajar bahasa asing selain Inggris, Indonesia dan Arab itu berarti di SMP tadi? Di SMP, betul. SMP. Berarti sekarang udah berapa tahun belajarnya? Dari SMP. Dari 2008 ya sekitar. Sekarang 2025 udah 17 tahun. 17 tahun betul. 6, Masya Allah. 6. Negaranya udah dikunjungin belum semuanya satu-satu? Wah Masya Allah, belum semuanya. Doain ya kayak targetnya apa yang paling dekat nih? Jepang sih sepertinya. Jepang iya. Kebetulan ke Korea terus bolak-balik udah lebih dari 7-6 kali kayaknya. Korea mah udah sering. Udah sering. Udah jadi khatam lah ya. Betul, udah khatam. Wah kayaknya harus Jepang nih next insya Allah. Spanyol udah? Belum, Spanyol juga. Oke, berarti yang udah dikuasain bahasanya yang tapi belum dikunjungin Jepang sama dan Spanyol. Istilah tadi tamu kita sebelumnya juga orang Jepang tuh, Mas. Iya, betul. Tadi sempat latihan nggak? Betul, sempat latihan, sempat ngobrol juga. Alhamdulillah, yang dirasa justru sulit banget. Justru bahasa apa yang dirasa? Yang sulit banget itu sebenarnya kok saya belajar 9 bahasa. Jadi sebelumnya bisa 9 bahasa dan ada apa lagi yang 3? Ada Perancis, Jerman dan Rusia. Waduh. Dan kenapa 3 ini akhirnya tidak lanjut lagi? Sebenarnya bukan tidak lanjut sih kok, lebih ke karena bahasa itu adalah bagaimana caranya kita bisa terus praktek dan teman prakteknya sudah tidak ada. Teman prakteknya ya. Kebetulan. Salah satunya wafat. Salah satunya wafat untuk teman yang praktek bahasa Rusia dulu waktu kuliah gitu kok. Dan jadi menurut saya bahasa yang tersulit itu selama saya belajar itu Rusia. Rusia itu susah kok. Jadi selagi ya kalau praktek sama orang mereka natif ya, orang natif berarti. Iya betul. Jadi iya salah pun kalau
bahasa itu sebetulnya asal berani ngomong kan ya. Betul, asal berani. Atau terutama kalau udah tinggal di sana, nanti kalau salah juga pasti masalahnya kan ada yang benerin. Iya, gitu ya. betul kok. Masya Jadi Allah. nggak perlu harus sama persis grammarnya atau Iya. gitu. Dan orangnya tuh seneng ketika ngeliat, "Gila, ini orang asing kok bisa bahasa gua ya." Betul. Maka pasti dia akan tertarik ngedengerinnya, tertarik juga untuk ngajarin dan ngebenerinnya. Betul Masya Allah. sekali kok. Terus metode belajarnya Kak Dinda itu gimana? Apa lebih banyakan lebih seneng dengerin atau nonton subtitle film atau baca buku? Oke, Bagaimana? jadi metode yang pertama kali itu lebih ke mendengarkan sih. Dengerin. Ngedengerin. Dengerinnya apa? Kayak percakapan di film gitu, cari film-film yang ada terjemahan Indonesia. Betul, betul kok. Jadi cari-cari temen yang film yang ada terjemahannya dan praktek ke teman-teman yang saya ceritakan tadi, ada teman-teman kan dari banyak sastra nih. Iya. Gitu. Jadi cari Oh, karena satu-satu sudah teman. lingkungannya udah orang pegiat bahasa semua ya. Betul Kirain teh sekali. sengaja nyari misalkan di medsos, cari orang sana asli khusus aja untuk diajak ngobrol Oh, gitu. itu ada juga yang Spanyol. Ada gitu? Iya, itu yang Spanyol karena nggak ada sastra Spanyol waktu itu. Jadi nyari Oke. di medsos, ada ketemu teman dari Venezuela, itu guru pertama saya Oh, bahasa Venezuela Spanyol. bahasanya Bahasa Spanyol. Spanyol kayak yang di Spanyol. Spanyol kayak yang di Madrid Spanyol. sana, Barcelona Betul, sama. betul. Cuma aksen-aksennya kan mungkin ada yang beda-beda gitu. Oke, Tapi jadi buat ya. ngobrol. Dia apa? Ini ngapain orang Indonesia ngechat saya gitu? Iya betul, kebetulan waktu itu ketemunya di salah satu platform media sosial dan saya bilang dengan bahasa Spanyol, hola gitu. Saya pengen kenalan dan saya sedang belajar bahasa Spanyol waktu itu. Terus kata beliau, oh boleh nih kamu, iya betul tadi kata aku, penasaran kenapa orang Indonesia belajar bahasa Spanyol dan saya bilang saya suka Real Madrid kok. Kebetulan suka klub bola, salah satu Taunya klub bola. dianya Barca. Jadi gelut yang ada. Iya, AC Milan gitu ternyata. Oh, bisa Iya, orang plot Italia. twist ya, iya Insya iya Allah. betul betul. Alhamdulillah. Akhirnya minta ajarin karena saya pengen banget nih, cita-citanya pengen ke Madrid gitu kok. Mereka nyakir pernah sempet ke Indo nggak atau apa gitu? Belum sempet ya. Jadi sampai Terus sekarang. sempet collab sama orang asing bikin konten bahasa gitu? Oh sering kalau itu kok. Orang mana biasanya? Jepang biasanya, Jepang Korea. Orang Jepang yang ada di Indo. Orang Jepang ada di Indo, kalau Korea orang Korea ada di Indo atau waktu saya ke Korea gitu. Oh, gitu. Banyak ya? Banyak, jangan alhamdulillah. nyarinya di mana? Kalau orang Jepang yang di Indo, Iya. oh biasanya reach out duluan kayak, hey collab yuk gitu, pakai bahasa Oh, Jepang, oke, iya. oke. Terus kayak, Enggak, mereka biasa bukan berkeliaran ya. Maksudnya banyaknya oh banyaknya di apa mana? di kampus atau di Oh iya di kampus juga waktu itu kalau bahasa Korea waktu itu ada kok dan beda kalau ini gimana dia orang Jepang asli taunya atau kelihatan kalau saya aja nanya kirain suami orang Korea. bukan. Jadi kebetulan kalau kita biasanya ya kok ya, kalau yang udah sering ke Korea dan ngeliat orang Korea bisa bedain kok mukanya beda Beda gitu. ya? Iya beda Chinese, Korean dan Jepang itu Gara-gara ada apa ya? Atau karena beda skincare-nya kan? oh beda segini ya tapi iya. Masya Dan Allah. cara ngomongnya juga mirip-mirip seperti itu. Betul ya. Nah, pemirsa, Masya Allah, masih banyak hikmah yang bisa kita ambil ya ketika akhirnya orang mau mempelajari bahasa-bahasa yang semua ciptaan Allah, jadi pintu kebesaran juga nanti ke depan, begitu banyak peluang bisa dibuka. Maka kita ambil hikmah lagi selanjutnya dari Kak Adinda Negara ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Anak-anak sekolah belajar sampai jam 7 malam, jam 8 malam dan tidak Oke, tutup sekolahnya, terus kelasnya. dilesin juga sama Betul. orang tuanya kadang Iya. segitunya ya. Iya, itu beneran sih kok. Jadi saya udah pernah ngalamin juga sampai jam 10 malam belajar di dalam kelas dan itu nggak, kalau di Indonesia kan dibatasin Iya, iya, jamnya.